Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilihan umum nasional dan daerah hingga kini belum membahas di Komisi 2 DPR RI. Padahal, putusan nomor 135 PUU 22 angka Romawi 2024 tersebut membawa implikasi signifikan terhadap sistem pemilu di Indonesia, termasuk pada aspek regulasi, anggaran, dan teknis penyelenggaraan. Dede Yusuf Macan Effendi, yang menjabat Wakil Ketua Komisi 2 DPR menyatakan bahwa meski putusan tersebut merupakan mandat konstitusional, belum ada penjadwalan resmi untuk membahasnya bersama pemerintah. Ia menambahkan bahwa MK memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan kajian terlebih dahulu. Kami tidak terburu-buru karena saat ini masih berfokus pada pembangunan yang tengah dilaksanakan pemerintah, ujar Dede, Minggu, 29 Juni 2025. Sedikitnya 3 undang-undang yang akan berdampak dari putusan MK itu, yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Komisi 2 menyebutkan perlunya diskusi dan pengkajian mendalam sebelum melangkah ke proses legislasi. Dalam gugatan yang diajukan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), MK mengabulkan pencabutan frasa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dalam pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Pemilu. Hal ini mengubah skema pemilu serentak menjadi terpisah antara tingkat nasional dan daerah untuk pemilu 2029. Dalam putusannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu secara serentak menimbulkan persoalan dalam penilaian publik terhadap kinerja pejabat publik dan partai politik. Selain itu, tahapan yang berdekatan disebut berpotensi mengganggu stabilitas internal partai dan kualitas rekrutmen politik. Hal senada disampaikan Hakim Arief Hidayat yang menyoroti kecenderungan meningkatnya pendekatan transaksional dalam proses pencalonan politik akibat keterbatasan waktu. Beberapa partai politik merespon putusan ini dengan hati-hati. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengapresiasi tujuan putusan MK, namun menyatakan kekhawatiran atas kecenderungan MK berperan dalam pembentukan kebijakan. Ia menilai pemisahan pemilu dapat menjadi evaluasi atas kompleksitas pemilu serentak, tetapi menekankan bahwa DPR belum menerima instruksi pembahasan dari pimpinan. Sedangkan Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji, menyebut partainya masih mengkaji dampak hukum dan teknis dari pemisahan tersebut. Ia juga belum dapat memastikan langkah DPR ke depan, terutama terkait masa jabatan anggota DPRD yang bisa terdampak perubahan jadwal pemilu. Sementara Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, menilai pemisahan pemilu bisa memperbaiki konsentrasi partai dalam menyiapkan kader dan meningkatkan fokus pemilih. Ia juga menyebut putusan ini dapat meringankan beban kerja penyelenggara. Di sisi lain, akademisi dan pengamat pemilu menilai langkah pembahasan revisi undang-undang semestinya segera dilakukan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan bahwa kejelasan hukum sangat penting untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemilu berikutnya. Ia menyoroti perlunya dasar hukum konkret dalam masa transisi, termasuk untuk urusan teknis dan masa jabatan. Direktur Eksekutif Netgrid Hadar Nafis Gumai menyebut pemisahan jadwal pemilu sebagai langkah positif untuk memberi ruang konsentrasi pemilih. Namun ia mengkritik belum adanya sinyal kuat dari DPR untuk memulai proses legislasi yang diperlukan. Seharusnya bisa langsung dieksekusi, mengingat adanya dorongan konstitusional, katanya. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan pihaknya masih mempelajari secara detail implikasi putusan MK tersebut. Hingga akhir Juni, Kementerian Dalam Negeri belum menerima undangan resmi dari DPR untuk pembahasan bersama. Namun kami siap apabila diajak membahas bersama, ujarnya. Komisi 2 DPR sendiri masih mempertimbangkan pendekatan legislasi yang akan digunakan, apakah revisi parsial atau kodifikasi sejumlah undang-undang terkait. Dede Yusuf menyebut bahwa semua partai di DPR menunjukkan perhatian terhadap isu ini, namun perlu waktu untuk menyusun kerangka pembahasan yang tepat. Putusan MK yang secara langsung memengaruhi kerangka hukum pemilu Indonesia ini
memunculkan kebutuhan mendesak akan pembaruan undang-undang. Namun sampai berita ini diturunkan, belum ada tenggat waktu pasti dari DPR untuk memulai proses legislasi, meskipun Prolegnas 2025 sampai 2029 telah memuat revisi UU Pemilu sebagai bagian dari agenda.